Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ada beberapa keluhan dari teman-teman ya. Di hampir semua industri jualan lagi susah, kondisi lagi berat. Nah, gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan nih? Kecemasan mulai melanda gitu ya. Nah, ini situasi hampir dialami oleh banyak orang di semua industri. Konon katanya karena memang sudah sampai 200 negara ya terimpact dari krisis sekarang ini, maka sepertinya kita perlu melakukan tindakan terkait dengan eh, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang mungkin melanda gitu. Nah, maka kali ini kita membahas soal bagaimana kita bisa menciptakan fokus yang baru di momen krisis untuk meminimalisir kecemasan, kegalauan, ketakutan. Oke. Kita mau bahas dulu kenapa tema ini penting. Pertama, Pak Stephen Covey sama Pak Bob Whitman tuh nulis buku judulnya Predictable Result in Unpredictable Times. Buku ini udah lama sebenarnya, berarti ditulis sebelum beliau meninggal ya, sebelum tahun 2012 ya. Nah, buku ini menjabarkan tentang at least ada 4 hal yang terjadi pada saat momen ketidakpastian. Yang pertama adalah adanya rasa takut, rasa cemas yang berlebih. Dari situ bisa berdampak kepada krisis kepercayaan. Dari situ kita kehilangan fokus dan ujung-ujungnya adalah kegagalan mengeksekusi. Nah, kondisi ini di masa yang lalu sebenarnya sudah terjadi ketika perubahan teknologi banyak membuat lanskap industri berubah. Tapi sekarang jadi makin krusial karena perubahannya sangat cepat, sangat tiba-tiba, sangat signifikan. Nah, tantangannya adalah manusia itu punya ambang batas ketika menghadapi situasi krisis. Situasi krisis adalah situasi yang ambigu, penuh ketidakjelasan. Manusia awal mulanya masih bisa beradaptasi dengan mudah, masih bisa agak tenang gitu ya. Tapi begitu sebulan, 2 bulan, hasilnya nggak seperti yang diharapkan, ini kira-kira nasib kita gimana nih? Nah, ambang batas ambiguitas inilah yang kalau tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang produktif bagi tim kita secara keseluruhan. So, mari kita diskusikan ya, apa saja yang bisa kita lakukan supaya toleransi terhadap ambiguitas ini tidak sampai tertembus, supaya tim kita at least bisa merasa bahwa situasi ini meskipun kenyataannya ambigu, tetapi ada sesuatu yang bisa kita menangkan, ada sesuatu yang bisa kita capai ya. Nah, jawabannya sebenarnya ada di sebuah buku yang namanya The Four Discipline of Execution, 4 disiplin eksekusi, yang juga dikarang oleh tim dari Flying Covey. Cuman menariknya adalah eh, apa yang ada di buku itu sangat ideal ya, untuk kondisi normal. Jadi kita perlu twist sedikit ya, sehingga ini lebih cocok untuk kondisi yang terjadi sekarang gitu ya. Oke, yang pertama, jadi ada 7 nih nanti ya, 7 langkah ya yang akan perlu teman-teman lakukan supaya kita bisa menciptakan fokus baru, at least untuk sementara, supaya tim kita bisa merasakan kemenangan dulu, moralnya balik, semangatnya balik, kegalauannya at least teratasi. Oke, yang pertama adalah cobalah untuk menetapkan satu goal saja yang mungkin dicapai dalam kondisi seperti sekarang. Ambil contoh, ada perusahaan software yang nggak ada penjualan di bulan April. Di bulan Mei juga nggak ada proposal masuk. Stres kan? Tapi mereka mencoba berpikir, apa satu goal yang berada dalam lingkaran kendali kita ya? Ah, kalau nggak salah, ini cuma contoh aja ya. Kalau nggak salah, sebelum masa krisis kemarin, kita sebenarnya punya at least 30 prospek. Udah agak-agak hot prospek nih. Yang udah sempat ngajak ngobrol kita, tapi belum kita follow up lebih lanjut karena waktu itu kita masih sibuk dengan yang lain. Jangan-jangan kita bisa bikin satu tujuan, yaitu gimana kalau kita memberikan sedikit layanan kita, sebagian layanan aplikasi kita untuk diinstal di 30 prospek tadi, supaya membantu mereka mengatasi krisis. Harapannya ini impactnya jangka panjang, tidak langsung bikin penjualan di kuartal berikutnya mungkin, tetapi at least pada saat kondisinya recovery, kita punya prospek yang hot sekarang. Nah, itu langkah pertama ya. Coba cari satu goal yang possible untuk dicapai, meskipun tidak langsung dampaknya signifikan. Langkah yang kedua, goal tadi dibuat menjadi sebuah goal yang spesifik. Apa itu?
Nah, bikin targetnya ya. Tadi kan ada 30 prospeknya kan. Berarti kita mau meningkatkan ya jumlah instalasi aplikasi gratis kita dari 0 menjadi 30. Nah, kasih tenggat waktunya. Kapan itu? Pasang yang pendek saja di 31 Juli 2020. Jadi hanya sekitar beberapa minggu ya ke depan saja. Nah, kalau 4DX biasanya kita agak panjang mikirnya. Ini cukup pendek saja untuk kita lihat ini works kan. Ini membantu kita apa tidak. Itu langkah yang kedua ya, buat jadi sebuah target yang spesifik. Berikutnya, pastikan semua orang, langkah ketiga ya, semua pihak yang terlibat itu own the target ya, merasa memiliki, jelasin kenapa ini penting untuk kita kerjakan sekarang supaya ngasih fokus kita di situasi ambigu ini. Oke. Nah, ketika semua pihak sudah kita ajak ngomong, semua sudah buy-in, nah habis itu coba cari leverage-nya, cari pengungkitnya, cari tindakan yang akan berdampak kepada pencapaian target tadi. Oh, kayaknya software company tadi ya mengatakan kayaknya dua tindakan kita. Pertama ya, tiap orang sales rep ini harus bikin video call minimal 2 per minggu dengan prospek-prospek yang mereka punya. Yang kedua, dalam 1 bulan target kita per sales bisa mengadakan 3 demo aplikasi kita. Nah, ini kayaknya possible nih. Ini kayaknya dalam kendali kita nih. Nah, itu adalah tindakan ya, leverage-nya, pengungkitnya. Nah, setelah itu tadi langkah nomor 4 ya. Langkah nomor 5 adalah buat sebuah scoreboard. Ya, papan skor untuk mengecek progres. 2 hal progresnya. Progres dari tindakan yang kita kerjakan tadi, video call sama demo, dan juga progres pencapaian hasilnya. Apa itu? 0 sampai 30 tadi ya, jumlah aplikasi yang terinstall tadi. Nah, scoreboard fungsinya memberikan sense of progress supaya orang lihat oh udah 1, 2, 3, 4, ada rasa kemenangan di situ yang membuat suasana ambigu ini jadi tidak terlalu menakutkan bagi banyak orang. Nah, dari scoreboard yang kita punya, kemudian kita adakan tuh pertemuan rutin. Ini yang langkah ke-6 ya. Pertemuan rutin minimal seminggu sekali untuk mengecek progres tadi. Isinya 2 ya. 3 sorry. Yang pertama adalah tiap anggota tim melaporkan saya udah melakukan apa. Ya, apa komitmennya. Yang kedua, kita lihat hasilnya, progresnya. Bagaimana tadi leverage-nya berjalannya, tindakannya, bagaimana hasilnya 0 sampai 30-nya. Dan yang ketiga adalah buat komitmen untuk minggu berikutnya. Ya kan begitu terus. Nuansa dari proses ini harus merupakan nuansa yang sifatnya pembelajaran dan penguatan. Karena kita sedang mengajak tim kita untuk membangkitkan kembali semangat yang mungkin mulai terkikis karena situasi tidak menentu. Nah, dari situ kita sekarang punya data kan. Data progres, data pencapaian, data tindakan. Maka langkah yang terakhir, langkah 7. Sekecil apapun progres yang ada, kemenangan yang ada, rayakanlah. Tiap tim member yang berhasil untuk mencapai, kita celebrate. Yang belum berhasil, kita ajak untuk mempelajari apa yang bisa diperbaiki di berikutnya. Nah, kemenangan-kemenangan kecil ini akan membangkitkan semangat tim kita, sehingga tim kita merasakan kemenangan yang tentunya mudah-mudahan di momen ketika situasi membaik, kita sudah punya bibit yang sudah kita tanam. Saya sangat senang dengan ungkapan Pak Stephen Covey dalam hal ini ya. Hanya orang yang terus menanam yang berhak untuk memanen. Oke, itu 7 langkah meng-create fokus di momen krisis. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.